segala potensi dan kemampuan sesuai kapasitas itu kita kembangkan dan kita gerakkan seoptimal mungkin, sehingga dari situ itu kita memang benar-benar bisa berdaya untuk diri kita sendiri. Perekonomian masyarakat itu berputar di sana, berbagai macam kuliner itu bisa ditampilkan. Jadikan sesuatu yang bermanfaat, jadikan suatu berkah buat kita semua. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Masih di suasana bulan Bung Karno. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial, saudara kembar dari Blitar ya, Bali. Dari Bali. Ada Bapak Iketut Suyasa. Ya, selamat pagi. Wakil Bupati Kabupaten Badung, bersama Ibu Niwayan Kiarni, Kepala Desa Penarungan. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Kali keberapa ini main ke Blitar? Ke sini ke makam Bung Karno ke-4 kali lah. 4 kali. Sampai dengan ini. Bu, Kami kedua kali. kedua kali. Soalnya kan mayoritas teman-teman saya itu di Jawa, terutama kalau main pasti ke Bali. Nah kalau orang Bali itu mainnya kemana Pak? Ke Blitar. Blitar juga. Luar biasa. Gimana Pak? Kesannya dulu pertama kali sampai ke Blitar sama sekarang Pak, bedanya apa Pak? Saya rasa gini, yang paling tidak bisa hilang terhapus itu adalah getaran yang sifatnya rohani itu ketika ada di sini itu. Jadi getaran kejiwaan nasionalisme dan patriotisme kita itu semakin menggelora kalau sudah ke sini itu. Jadi itu satu hal yang tidak bisa terhapus itu. Jadi semakin ke sini, jadi gelora semangat nasionalisme dan patriotisme itu semakin tebal. Itu yang saya rasakan. Tiap tahun harus ke sini Pak. Amin, amin. Amin. Biar lebih tebal lagi. Amin. Untuk Bu Wayan kali kedua ke Blitar, gimana Bu Kali kesannya? kedua luar biasa. Kita kemarin pertama kali itu kita ada bintek perbekal di Balai di Malang. Di Malang. Tapi ya besar keinginan kita gimana biar bisa berziarah ke makam Bung Karno. Proklamator kita, biar kita dalam mengabdi juga punya semangat dan jiwa seperti beliau. Pengalaman politik dan birokrasinya cukup dahsyat. Beliau memulai karir dari kepala desa Pecatu ya Bapak? Dari guru saya. Bu, dari guru dulu? Guru dulu. Guru dulu? Guru dulu dari tahun 86 sampai 94. 94. Baru kepala desa tahun 94 sampai 2002. Wah. Terjun politik, jadi baru masuk DPRD pemilu tahun 2004. 2004, 2009, 2014, 2014 sampai dengan 2016 pertengahan. 16. Langsung ke SUT. Berarti dari dalam kelas kemudian pindah ke kantor kepala desa, kemudian ke kantor DPRD, Betul. kemudian ke kantor wakil bupati gitu ya Pak? Betul. Luar biasa. Selain itu Pak Suwi ini terlihat di medsosnya itu sayang cucu. Jadi banyak konten-konten yang diposting Bapak bersama cucunya. Putri-putri semua ya Pak? Putri semua. Trio Ayu. Trio Ayu. Belum lama ini cucu yang ketiga bulan April lalu ya Bapak? Betul. Betul. Tahu aja. Iya. saya lihat-lihat postingan Bapak itu sering bermain dengan cucu beliau. Betul. Dan kayaknya ada yang diajak ini Pak ke Blitar. Kali ada. Cucu pertama ikut. Yang akan pentas juga nanti. Dan juga dipartisipasi dalam HUT Bung Karno nih. Siap. Iya. Begitu teman-teman. Jadi Pak Ketut itu kalau kalian kepo di Instagramnya pasti sering memposting kesehariannya bersama cucunya. Ini kali ini kita akan membahas terkait kemandirian ekonomi Bapak. Di mana Bung Karno sempat menyuarakan Trisakti yang salah satunya berdikari ekonomi. Kemudian
Bapak Jokowi menggerakkan secara luar biasa bagaimana daerah-daerah ini harus didorong ekonominya melalui UMKM, melalui kebijakan-kebijakan yang bisa mewujudkan kemandirian ekonomi, Bapak. Jadi menurut Pak Sui, kemandirian ekonomi itu seperti apa, Bapak? Baik, satu isu yang dan tema sangat menarik saat ini harus kita dalami terus, yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi itu sendiri. Tapi secara orientasi sempit, buat kami maknai bahwa untuk kemandirian ekonomi Badung, itu dulu ya. Ini saya maknai secara konseptual bagaimana kami di Badung bersama seluruh stakeholder di Badung itu, baik pemerintah, masyarakat, dan pelaku-pelaku usaha itu, ini mampu dia memiliki daya tahan ekonomi itu yang tidak mudah tergoncang dan terpengaruh oleh berbagai krisis dan juga tidak ketergantungan. Itu dulu. Jadi dan demikian kemandirian ekonomi itu menurut konseptual kami dalam spesifikasi dalam dua hal. Bagaimana kita itu memiliki daya tahan untuk menghadapi berbagai krisis, dan yang kedua bagaimana itu kita tidak ketergantungan. Artinya bahwa segala potensi dan kemampuan sesuai kapasitas itu kita kembangkan dan kita gerakkan seoptimal mungkin, sehingga dari situ itu kita memang benar-benar bisa berdaya untuk diri kita sendiri, sehingga kita tidak selalu bergantung pada pihak lain, bergantung pada satu sektor saja, dan tidak tergantung pada satu kekuatan di luar kita itu. Tadi basically kita harus kuat di situ. Itu konseptualnya dulu. Demikian. Berarti ada 2 poin yang saya garis bawahi dari pendapat Pak Sui tadi, tidak tergantung, kemudian keluar dari krisis. Nah, kemarin kita sempat mengalami krisis luar biasa, pandemi. Bagaimana Kabupaten Badung terutama bisa bertahan dan keluar dari krisis pandemi? Ya. Pandemi benar-benar memberikan pelajaran buat kita semua, ya, berbagai aspek kita, aspek kehidupan kita, tidak pada sisi perilaku kita saja, tapi juga dari segi kita menyikapi bagaimana kita menciptakan ekonomi yang selalu kita sustainable dan bertahan dari krisis itu. Jadi sadar hal itu, maka pada masa pandemi ini saya lakukan apa yang saya sebut dengan kami melakukan transformasi ekonomi waktu itu. Transportasi ekonomi yang kami lakukan di Badung itu ketika pandemi ini, yang nanti juga akan menjadi pengalaman kami dalam menghadapi krisis-krisis juga kedepannya jika ada, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Pertama adalah kami mereorientasi ekonomi kita kepada ekonomi kerakyatan, ya, yaitu pertanian, perikanan, dan UMKM. Yang mana sebelumnya kami jujur saja bahwa peta dan kekuatan ekonomi kami itu dimonopoli sebagian besar pada jasa pariwisata, karena kami tergantung pada pariwisata. Ketika pandemi terjadi, pariwisata ini menjadi sesuatu yang sangat fatal sekali, nggak bisa bertahan, nggak bisa hidup, bahkan mati. Sehingga demikian ini kami melakukan reorientasi, ya, jadi kepada sektor basic, ke pertanian, perikanan, dan UMKM. Yang kedua, kami membangun ekonomi yang sifatnya dari dasar, dari pedesaan. Sehingga demikian kami membangun namanya pembangunan yang melalui ekonomi pedesaan. Jadi kini kalau lakukan, karena sebelumnya sektor pariwisata itu lebih banyak kepada sektor-sektor yang perkotaan, dan juga kepada sektor-sektor yang sifatnya jasa usaha yang skala menengah dan ke atas. Jadi sadar hal itu, maka kami mereorientasi bahwa ekonomi itu kami kembalikan kepada ekonomi pedesaan itu sendiri. Jadi demikian bahwa kekuatan itu, karena kekuatan dasar kita ada di desa, termasuk juga kekuatan ekonomi juga harus kita bangun dari desa. Jadi itulah akan memberikan jaminan kita secara sustainable, berkelanjutan, dan juga memiliki kemampuan di dalam menjaga dan mewujudkan kemandirian ekonomi itu. Jadi ini strategi yang kami lakukan. Ya, baik. Menarik sekali bahwa yang tadinya
fokusnya ke pariwisata, dan akhirnya untuk bertahan dari krisis yang ada kita kembali lagi ke desa ya Bapak, Kembali ke menguatkan desa. Iya. ekonomi desa. Mungkin Ibu Wayan bisa memberikan pengalaman bagaimana ekonomi desa bisa berkontribusi nyata agar Kabupaten Badung dan Bali itu keluar dari krisis itu. Terima kasih, Mbak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, kita desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya bagaimana bisa mewujudkan kemandirian perekonomian. Nah, melalui perpustakaan berbasis transportasi inklusi sosial, kita kembali menggiatkan potensi-potensi yang ada, kita dampingi untuk lebih memperkuat, karena kemarin juga pengalaman pandemi, semua pekerja-pekerja pariwisata itu kembali ke pertanian. Syukur juga kita di pedesaan masih eksis ada lahan pertanian, ya, sehingga kami mewujudkan sekarang pendampingan semua UMKM. Salah satu contohnya di bidang pertanian. Nah, kami bekerja sama dengan para petani melalui dana desa, ketahanan pangan, kita perkuat pemberian benih, bibit, disinfektan, terus itu biaya penanaman dan biaya traktornya itu. Nah, sehingga petani itu merasa ada bersemangat untuk bekerja, kalau sebelumnya mungkin banyak yang tidak mau ke pertanian karena masih ada tempat-tempat pariwisata yang masih dia bekerja. Tapi ya dengan kita bagaimana kita upayakan memantapkan dia biar merasa mandiri seperti itu, biar lahan-lahan pertanian yang ada di kami di desa itu semua bisa dimanfaatkan. Kami ada pendampingan, advokasi dengan semua OPD yang terkait, sehingga kita bisa mandiri di desa. Salah satu potensi desa kita pertanian, peternakan juga, perikanan, seperti itu kita dampingi biar mereka tuh kuat bagaimana cara memelihara dan pemasaran, seperti itu. Dan juga 2021 kami desa ditetapkan menjadi desa wisata SK Bapak Bupati. Nah, sekarang kita bagaimana bisa mengembangkan potensi desa kita itu menjadi objek wisata. Nah, untuk melatih SDM, kita kerjasama kemarin dengan Universitas Warmadewa, bagaimana untuk mencetak para guiding yang bisa nanti mempromosikan objek wisata. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan penghasilan dari potensi-potensi desa kita. Nah, baik juga kemarin ibu-ibu PKK kita juga ajari untuk bikin pizza jamur. Masih itu, biar petani-petani jamur juga laku, diolah menjadi pizza. Yang nanti kemarin sempat kunjungan nasional juga BKKBN bahwa ya luar biasa sekali pizza jamur itu seperti pizza-pizza yang lainnya, itu keren sekali. Sehingga beliau kemarin dari pusat menggelontorkan dana ke provinsi untuk pembuatan pizza jamur, seperti itu. Banyak potensi-potensi desa yang harus kita dampingi, bekerja sama dengan perpustakaan, ya, sehingga artinya merubah paradigma masyarakat itu perpustakaan itu hanya sekedar tumpukan buku yang artinya tempat membaca, tapi mereka di sana membaca, mempraktekkan dan bisa untuk mensejahterakan perekonomian, seperti itu. Berarti pizza jamur itu adalah salah satu hasil dari kegiatan inklusi sosial itu. Inklusi sosial. Sosial. Jadi itulah bukti bahwa dari apa tadi saya katakan strategi kita, dari ekonomi pedesaan kita kembangkan, itu pembangunan ekonomi desa itu. Jadi kita sebut local economic develop gitu. Itu kita sebagai strategi tadi. Itulah buktinya, bahkan dikembangkan kemudian menjadi kemandirian ekonomi berbasis inklusi sosial tadi, diserdikan dengan perpustakaan gitu. Demikian. Pak Sui, dengan adanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusial, di mana perpustakaan itu yang sebelumnya menjadi tempat yang hanya baca buku saja, kemudian bertransformasi menjadi sebuah tempat agar masyarakat berlatih untuk menciptakan produk melalui bacaan itu. Apa Pak dampak yang dirasakan dari hadirnya program-program seperti itu?
kita harus akui bahwa perpustakaan yang berinklusi sosial itu adalah suatu transformasi, ya. Sikap budaya kita tentang perpustakaan dan persepsi tentang perpustakaan ini suatu luar biasa. Jujur saja, dari sebelumnya kita mengenal perpustakaan itu adalah hanya sebuah tempat untuk meminjam buku saja. Tetapi sekarang sudah ada dampaknya dan sedemikian rupa dikembangkan dan berbasis inovasi dan transformasi dilakukan bidang keperpustakaan sendiri sudah memberikan satu nilai manfaat tidak hanya sebatas pengetahuan saja pada masyarakat, suatu sudah meningkatkan dan pengenalan keterampilan ke masyarakat dan memberikan penguatan terhadap sumber daya mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang produktif, ya, produktif dalam sikap hidupnya dan dari sikap produktif secara dalam sikap hidupnya ini, dalam perilaku hidupnya yang berpengaruh juga terjadi peningkatan ekonomi dari kegiatan mereka. Jadi ini perpustakaan yang berinklusi sosial ini adalah upaya yang sifatnya komprehensif membangun manusia itu secara seutuhnya. Kenapa sekarang begitu? Satu, dia bisa juga mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan dari kegiatan mereka membaca, dan apa dia paham itu kemudian ada pembinaan kepada mereka, ada pendampingan dan ada pelatihan dan ada produksinya hasilnya kepada mereka itu, sehingga mereka itu ada mendapatkan nilai manfaat buat kehidupan mereka. Jadi itulah orientasi yang luar biasa. Jadi karena demikian ya, siapapun itu, apalagi pemerintah itu harus menyukseskan betul dan mendukung betul kegiatan perpustakaan yang berbasiskan inklusi sosial ini. Itu. Nah, menarik untuk bagaimana inklusi sosial itu mampu melahirkan produk-produk unggulan dari desa yang pada akhirnya membantu meningkatkan ekonomi daerah gitu. Nah, untuk Kabupaten Badung sendiri, kira-kira produk unggulannya apa Pak sekarang? Entah itu di pertanian atau perikanan, apa sekarang produk unggulan dari Kabupaten Badung? Ada beberapa produk-produk yang sifatnya unggulan kita yang dari sektor pertanian. Itu ada kami ada jamur dan juga ada kopi. Ya, kopi. Jadi ini yang sangat dominan sekali ya, produk unggulan. Selain yang lain-lain juga unggul gitu kan. Ya kalau beras kami selalu kami nggak pernah kekurangan lah soal beras itu, bahkan kualitas terbaik lah ya, bahkan kami selalu surplus ketersediaan beras kami gitu. Jadi yang dari produk yang sifat unggulan itu yang sangat menonjol kami di Kabupaten Badung, selain yang produk produksi yang lain itu. Dan ya di sektor pertanian itu dari segi industri kecil ya kami sangat banyak memproduksi kegiatan kerajinan masyarakat ini. Dan tampaknya ya secara alamiah dapat saya katakan, bahkan sepertinya secara sudut budaya masyarakat sudah terpolarisasi kayaknya ini masyarakat kami dari segmen-segmen unggulan itu sendiri. Misalkan di sektor pertanian ini memang itu domain-domainnya lebih banyak pada di wilayah Kecamatan Petang di Badung Utara. Ya, kami juga tidak mengerti mengapa begitu gitu kan. Jadi mengapa tidak yang lainnya? Maka saya katakan tadi sudah terpolarisasi seperti itu demikian rupa masyarakat kami itu. Jadi istilahnya bukan kami baru menciptakan itu, tapi ini sudah dulu. Kemudian berikutnya bawa ke Badung Tengah ada mengui itu, di situ muncul kepada industri kecilnya itu, di situ kerajinan-kerajinan itu dominannya semacam itu. Ya, jadi sedangkan di selatan, di Badung Selatan ini dia pada gerakannya pada sektor pariwisata yang dominan itu. Jadi sudah terpolarisasi sedemikian rupa yang tidak kita ciptakan gitu. Tidak kita ciptakan, tinggal kita memberdayakan saja. Jadi saya juga jangan mengakui sesuatu yang memang sudah diciptakan begitu. Masyarakat kami sudah terpolarisasi semacam itu. Dan mereka memiliki satu potensi unggulan masing-masing. Dan bagusnya adalah persaingan yang sifatnya tidak sehat itu akhirnya tidak terjadi. Ada semacam pembagian profesi secara natural dari dulu ya Bapak, dari utara terkait pertanian, kemudian di tengah kerajinan, di selatan lebih ke pariwisata. Berarti apakah dengan adanya budaya kerja yang terus-menerus ada, itu tidak semacam
menimbulkan apa ya, ingin migrasi gitu Pak. Misalnya mungkin wilayah utara melihat wilayah selatan, wah pariwisatanya ternyata maju pesat, terus akhirnya dia berpindah dan meninggalkan. Apakah tidak ada fenomena seperti itu Bapak? Ya, kalau gejala fenomena itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Nah, disinilah seni dan strategi kita untuk menyiasati hal itu. Jadi demikian bahwa ada 3 sektor yang memang mendominasi ekonomi masyarakat di daerah kami, Badung ini. Itulah pertanian, kemudian kedua kerajinan dan UMKM, ketiga pariwisata. Nah, demikian disinilah agar terjadi migrasi sektor usaha masyarakat. Bagaimana 3 sektor ini menjadi terputus, maka strategi kita lakukan adalah namanya strategi koneksitas dan sinergitas. Strategi sinergitas dan koneksitas. Maksud kami ya, strategi koneksitas, sinergitas inilah bagaimana menghubungkan 3 sektor ini menjadi sesuatu yang berkaitan secara erat. Itu koneksitasnya. Kemudian serta dia berkaitan secara langsung, maka kita bangun sinergitasnya. Mereka saling perkuatan, saling mendukung. Nah, kalau sudah ini kita bisa ciptakan, maka migrasi sektor usaha itu tidak akan terjadi, atau paling tidak bisa kita minimalisir. Mengapa kita bisa hindari atau kita minimalisir? Karena apa? Karena artinya bahwa sektor pertanian dia sudah memberikan, dia dukung langsung ataupun tidak langsung pada sektor pariwisata. Dia juga sudah memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung pada industri dan juga UMKM. Demikian juga pariwisata telah memberikan kontribusi yang besar untuk pertanian dan UMKM. Gitu. Dan UMKM juga telah memberikan kontribusi yang besar juga pada pertanian dan juga pariwisata. Jadi dalam konsep saya katakan tadi itu, jangan terjadi migrasi sektor usaha di masyarakat ini, maka strategi yang melakukan namanya strategi koneksitas dan sinergitas. Nah, dengan demikian sedikit kita akan ada kondisi perubahan-perubahan sektor usaha masyarakat untuk kemajuan ekonomi mereka. Sebab kalau itu bisa kita lakukan, maka cenderung yang paling akan bergerus adalah sektor pertanian itu akan ditinggal. Nah, tapi dengan strategi, saya katakan tadi, strategi koneksitas dan sinergitas 3 sektor ini, ya alhamdulillah, atau kami nyatakan itu asongkara, ini tidak terjadi semacam itu. Karena dia sudah saling berhubungan dan saling memperkuat di situ, sehingga saling memberikan kontribusi. Sehingga demikian ekonomi pariwisata tumbuh, ekonomi pertanian dan industri UMKM, industri kecil UMKM tumbuh juga gitu. Tetapi bagaimana kalau satu sektor itu yang lemah, jatuh seperti tadi, misalnya kan seperti tadi sektor pariwisata jatuh, tapi masih ada sektor yang memperkuat, sektor pertanian dan ekonomi. Inilah strategi kita yang disebut dan strategi koneksitas dan sinergitas itu. Ketika dia tumbuh bareng, semakin tumbuh saling mengangkat. Tapi kalau ada salah satu yang jatuh, tidak semuanya jatuh, sudah pasti ada penguatnya gitu. Sehingga sektor ekonomi masyarakat itu tidak semuanya jatuh secara fatal. Jadi itu strategi koneksitas dan sinergitas itu. Ya. Karena ada hubungan sebab akibat. Ya, betul. Bagaimana ya. Ketiga sektor itu bisa saling mendukung gitu Pak. Betul. Bahkan kadang kami silahkan buat kami itulah bagaimana sektor pariwisata dan sektor yang lainnya itu, ini kami ibaratkan dengan sekeping mata uang. Ya. Itu kalau mata uang keping itu, uang logam itu kan satu sisi kan berbeda gambarnya, desainnya. Tetapi akan mempunyai makna, mempunyai arti ketika ada 2 desain itu. Ya. Kalau satu bidang saja terdesain, nggak ada artinya. Dia sering memberi arti gitu. Itu ibarat kami istilahkan itu. Seping mata uang. Ya. Yang ketika itu hilang tidak akan terasa. Kalau satu hilang itu gambarnya apa udah nggak laku, nggak laku. Tidak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Itu. Bukan disebut uang lagi. Gitu, kan?
Jadi Gambar saja. Ya, kita ibaratkan seperti itu. Baik, Bu Wayan, kalau Desa Penarungan itu letaknya di sebelah mana, Bu? Desa Penarung itu ada di tengah-tengah, di perutnya Badung istilahnya. Oh, berarti Badung Tengah. Badung Tengah. Berarti memang seperti apa yang dikatakan Pak Sui tadi, di situ sentra kerajinan juga. Kerajaan ada, pertanian, MKM Pertanian ada. juga. Oh, MKM kuliner yang banyak. Apa, Bu, yang unggul di Desa Penarungan? Kalau kulinernya itu ya berbagai macam masakan ada. Yang ngetren di Penarung sekarang tuh samsam, tapi ya Sam-sam. artinya haram. Ya. Babi. Iya, babi diolah Babi bagaimana? guling ya, babi guling samsam. Tes kriuk gitu, Bu. Ya, tes kriuknya. Tes kriuknya ada. Produksi kuliner sudah mendunia itu. Oh, iya. Ada biar Tidak untuk pernah. apa promosinya. Ya. 1 kilo gratis dapat uang juga seperti itu terus kriuknya ya itu ya ininya apa namanya promosi untuk kita menguatkan UMKM seperti itu. Tadi kan Desa Penarungan sudah dinobatkan sebagai desa wisata ya. Desa wisata. Nah, ketika misalnya kami mau bermain ke Desa Penarungan, kira-kira ada apa saja di sana yang bisa kami nikmati ya? Di Penarungan karena kita sumber mata air ya kita ada permainan wahana mata air, ada lazy rivernya, Oh, ada pengelukatan spiritual, Oh, ya, pancoran lukatan. solas ya untuk yang bagi yang sakit dan sebagainya seperti itu. Dan juga ada edukasi pertanian yang kita namakan Taman Anyar, di mana disajikan bagaimana mengolah pertanian itu dari mengolah sampai dia menjadi beras seperti itu. Banyak tamu-tamu juga yang berkunjung, kita paketkan sekalian dia pengelukatan seperti itu. Nah, untuk mempromosikan juga UMKM kita, setiap tahun kita melaksanakan perpustakaan ini melaksanakan festival. Nah, ya, festival Penarungan. Di sana disajikan berbagai macam kuliner. Ya, di kuliner dan juga atraksi budaya. Seni semua potensi mereka baik dari seni ukir, seni lukis, pewayangan dan sebagainya seni tarinya. Nah, di sana dipentaskan komplit ya, Bu? komplit setiap tahun sekali biar putaran perekonomian masyarakat di sana seperti itu. Kemarin ya kita laksanakan 3 hari atas juga dukungan partisipasi dari pemerintah Kabupaten Badung. 3 hari itu ramai sekali, luar biasa. Mudah-mudahan dan masyarakat berharap setiap tahun bahkan setiap 6 bulan dilaksanakan festival. Ya, selain mereka juga ada pergelaran seni, perekonomian masyarakat itu berputar di sana. Berbagai macam kuliner itu bisa ditampilkan di festival itu. Nah, kalau kita kembali di kegiatan inklusi sosial tadi, selain pizza jamur tadi, Bu, ada apa saja output dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? Kemarin kita ada juga mengkuatkan peternakan lele dan nila. Oh, iya. Lele dan nila. Artinya kita berikan pendampingan, ada narasumber dari PPL juga mendampingi bagaimana memelihara bibit ikan seperti ini sehingga juga bukan hanya dikonsumsi aja sebagai hiburan juga kita ada lomba mancingnya. Lomba mancingnya seperti itu, ikannya itu artinya ada hadiah dan sebagainya, ada hiburan untuk masyarakat juga. Itu jadi tren. Itu yang tren sekarang. Kalau ada komunitas Oh, iya. yang cukup besar itu. Karena kita ada di sepanjang Komunitas sungai itu. mancing itu. Mancing. Ya, penggemar mancing. Artinya dilihatlah celah apa sih sekarang potensi kebutuhan masyarakat yang bisa menghasilkan nilai ekonomi. Sumber Seperti ini, pendapatan kan. anak juga di tingkat desa itu. Iya. Berarti ada yang susur sungai itu ya? Ada. Ya, jalur sungai itu Sungai di sana diinginkan untuk lomba mancingnya, tiket. Di sana semua jadinya kolaborasi, dagang-dagangnya bisa berjualan seperti itu. Ikannya kita juga laku. Nah, Pak Sui sempat ikut mancing? Itulah. Kalau membuka aja sering. Oh. bukan beliau sering. Tapi apa menarik tadi apa disampaikan Bu perbekal tadi itulah Bu Tiril
bahwa prinsip strategi koneksitas dan sinergitas tadi gitu. Di desa itu potensi yang dimiliki tadi tempat memancing, kemudian tempat orang pemandian, gitu, orang yang kegiatan spiritual alam misalnya itu, ini langsung dikemas kepada sektor pariwisata. Dan di situ juga tampil disajikan juga hasil-hasil produksi UMKM. Makanya sebagai bukti ya strategi koneksitas dan sinergitas secara ekonomi ini di Badung sektor ini menjadi satu yang terbukti semacam itu. Dan karena itu kaitan yang tadi juga bagaimana tidak terjadi migrasi tadi, maka itu strategi kami. Desa boleh pariwisata, tapi pariwisata pedesaan yang bersifat green, ekoturism yang semacam itu, religi tourism semacam itu. Tapi pembangunan yang infrastruktur pariwisata seperti selatan itu ya nggak boleh. Oh iya. Begitu. Sudah ada bagiannya masing-masing. Standarnya gitu. Demikian pengembangannya. Kebetulan saya sempat membaca buku berjudul Pariwisata Hindia Belanda. Jadi bagaimana turis-turis mancanegara itu berwisata di sekitar zaman abad 19 sampai 20 awal. Di situ mereka kan dulu yang terkenal Jakarta, Surabaya, Malang, Jogja. Akhirnya ada statement itu. Mereka memilih Bali karena Bali masih terlihat original. Alamnya masih terjaga. Betul. Nah, untuk saat ini bagaimana kiat-kiat masyarakat di Badung dan Bali untuk tetap mempertahankan lokalitas budayanya di tengah gempuran budaya global ini, Pak? Bagaimana caranya, Pak? Kembali sesuai peradaban zaman gitu ya. Perkembangan zaman sekarang sudah masuk zaman globalisasi, zaman modernisasi. Di situ terjadi satu pembauran informasi, komunikasi, termasuk dengan persinggungan antara satu budaya dan budaya lain. Kami tidak bisa pungkiri itu Bali juga terdampak dari itu. Cuman kan bagaimana kita membangun juga selain ketahanan ekonomi, ketahanan budaya juga harus kita bangun. Ini karena itu yang prinsip itu. Karena jujur saja pembangunan ekonomi di Bali itu dasarnya juga adalah kemampuan kita membangun ketahanan budaya. Kalau budaya yang tidak tahan ya tahan ekonomi juga tidak tahan. Nah, lalu kemudian gimana strategi kita? Maka strategi kita satu adalah dari konteks pemerintah. Maka kita harus secara serius dan fokus dan komitmen bahwa bagaimana budaya ini, pembangunan budaya itu sendiri itu menjadi sesuatu yang selalu kita prioritaskan. Nah, karena itulah maka kami di Badung dalam visi misi kami dari 5 prioritas pembangunan, selain prioritas yang lain, ada 5 prioritas super utama. Yang nomor 1 adalah pembangunan adat, budaya, tradisi dan agama. Itu karena kami sadar ini. Kalau ini tidak kami lakukan, kami tidak fokus, tidak berkomitmen, tidak berkelanjutan, ya akan berat buat kita. Gitu. Sebab daya tahan masyarakat itu apalagi dengan gangguan kebudayaan yang sifatnya membawa kemudahan ekonomi juga akan mudah terpengaruh juga. Tetapi disitulah peran kita pemerintah, peran kita apa dari kita membuat kebijakan dan juga regulasi kita buat semacam itu. Jadi demikian ini akan dapat minimalisir kita lakukan. Dan yang kedua dari kebijakan kita itu tidak lepas juga kita bagaimana kita membuat kebijakan itu politik anggaran kita juga harus memberikan prioritas dalam rangka ketahanan budaya itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri kita membuat komitmen itu sekarang ini tidak ada politik anggaran kita yang terfokus dan juga persentasenya juga yang signifikan. Untuk itu kan berat juga kita karena dorongan luar ini tidak sebatas dorongan yang sifat ideologis budaya, tapi serangan yang sifatnya ekonomis juga ada di dalam. Ya permodalan itu. Jadi ideologisnya ada, di situ ada permodalannya. Di berat buat masyarakat kita hanya tanamkan itu, ayo kita lestarikan gitu saja. Jadi tapi harus juga ada gerakan yang sifatnya permodalan itu yang harus kita bangun juga pada masyarakat. Jadi setidaknya ini akan dapat memperkaya kita. Oleh karena itu kebijakan kita di Bali bahwa dalam menopang ini misalnya bagaimana sektor pertanian itu bisa bertahan tidak tergerus oleh pariwisata.
itu sendiri akhirnya pariwisata yang sifatnya fisik. Ya. Maka kita di Bali, perintah provinsi Pak Gubernur dan kita di Kabupaten Kota seluruh Bali ini, kita semua produk aturan bagaimana ada konsumsi hotel itu wajib mengutamakan produk-produk lokal pertanian itu sudah kita atur di dalam keputusan gubernur dan kita ada keputusan bupatinya. Kemudian yang kedua juga hasil produksi kerajinan masyarakat itu kita tetapkan, Mbak, 30% dari produksi masyarakat itu agar diserap hasil produksinya untuk konsumsi di pariwisata. Kalau kita di Badung itu satu kamar itu harus ada hasil produksi masyarakat. Nah ini minimal 30% itu. Ini kan mensinergikan, sehingga jangan sampai bahannya produk luar saja yang masuk, dan namanya produk pasti budaya luar juga masuk. Gitu. Dan inilah strategi yang kita lakukan diantaranya gitu. Berarti itu ya ada kebijakan 30% di mana kayak di hotel contohnya ada produk-produk lokal itu. Karena tanpa kebijakan politik kelestarian ekonomi dan budaya itu akan berat ya, Pak. Berat ya. Baik. Jadi untuk Ibu Wayan, kalau di Desa Penarungan adakah produk-produk UMKM yang sudah mendunia atau mungkin sudah diekspor ke luar negeri atau mungkin memang segmennya pasar-pasar asing begitu? Masih ada beberapa juga kerajinan UMKM seperti bokor-bokor rotan itu sudah diekspor ke luar negeri. Nah, kemarin kita juga dikunjungi tamu Sisilia. Mereka memborong UMKM. Sisilia Italia. Sisilis ya. Oh, Sisilis. Oh ya, Afrika. Ya. Tas-tas kecil-kecil itu sebagai souvenir. Nah, itu yang sudah bisa diekspor ke luar negeri. Nah, itu. Dan juga kemarin kita produk UMKM kuliner kita Samsam pun juga sudah di yang frozennya itu sudah beredar keluar daerah Bali. Gitu. Ya. Luar biasa sekali UMKM ya. Dari kelokalan itu bisa mendunia lah. Mendunia. Nah itu yang kemarin kami itu kaget juga, mungkin karena promosinya bagus. Di musim pandemi itu banyak pegawai hotel yang di PHK itu yang diambil, sehingga kualitas daripada kuliner itu bagus. SDM-nya sudah terbiasa menangani masakan-masakan. Dari dia coba di perumahan, sekarang udah buka 3 cabang. Luar biasa karena rame, banyak penggemarnya sedemikian. Nah itu artinya produk-produk yang lokal yang sebenarnya sudah terbiasa dari dulu, tapi gimana bisa mempromosikan kan sedikit. Jadi kembalilah apa dikatakan oleh Bu Orbegal, Bu Kepala Desa tadi adalah itulah pembuktian strategi kita di Badung itu yang saya sebut tadi, lokal economic develop, membangun ekonomi lokal. Dari konsep ini lokal economic develop ini saya minta kepada desa itu bangunlah desa itu secara tematik, jadikan desa tematik gitu kan. Ada karakternya. Jangan sama di desa A begini ikut-ikutan di sebelahnya, semuanya begitu, gimana kita umul. Gitu. Jadi tematik. Kalau desa Penarungan apa potensinya itu diunggulkan, munculkan. Desa B apa unggulan, silahkan itu dulu. Jadi jangan sama. Itu kan lokal ekonomi develop itu apa maksudkan tuh, pelaksananya kami minta itu menwujudkan ekonomi yang tematik termasuknya ya. Desa tematik yang salah satunya potensi ekonomi tematik di tengah desa itu sendiri. Itu penerjemahannya dalam pelaksananya, terapannya di desa-desa. Nah dari program-program yang luar biasa tadi Pak, kira-kira adakah kendala dalam pelaksanaan program itu? Tentu apapun kita lakukan, hambatan, tantangan, kendala itu pasti ada. Apalagi kita akan mengubah mindset masyarakat ya. Termasuk mengubah mindset masyarakat dari segi ekonomi juga berat juga. Karena ini menyangkut soal perilaku, kebiasaan mereka, menyangkut soal kapasitas dan kompetensi mereka. Contoh saja, nyata saja,
bagaimana mengubah masyarakat kami itu dari si pariwisata ke pertanian, berat banget. Ya. Tapi ada hikmah di pandemi itu. Kalau tidak ada pandemi mungkin akan banyak tergerus oleh orang bekerja pertanian itu akan ke pariwisata. Tapi dengan pandemi sekarang ini, waktu ini kejadian hikmah kita petik adalah ya akhirnya seperti bilang Ibu Perwakil tadi, orang yang terjun pariwisata sekarang sudah ke UMKM dan ke pertanian. Disuruh balik ke pariwisata sekarang mereka sudah nggak mau. Sudah nyaman. Iya, sudah nyaman dan mereka sudah kemampanan. Jadi itu tanah kita mengubah mindset masyarakat, jadi mengubah perilaku ini menjadi sesuatu yang paling berat buat kita. Ya kalau soal sarana, potensi, peluang sebenarnya itu kita bisa Itu kita bisa mediasi, fasilitasi dari kita pemerintah. Tetapi mengubah sikap mental itu, mindset masyarakat ini paling susah. Karena itulah salah satu yang kami minta pada desa semua, kita harus memiliki kesadaran kolektif istilah kami. Bagaimana kita bersama-sama membangun karakter masyarakat, mengubah karakter masyarakat itu, mereka itu tidak bergantung pada satu sektor saja, apalagi sektor pariwisata. Itu. Nah, demikianlah kita sepakat untuk peningkatan kapasitas dan potensi sumber daya di pedesaan itu secara rutin, kontinu, dan konsisten. Itu kami aja. Sebab kalau membangun kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia kita di desa ini kita lakukan, kita tidak pernah berkesinambungan dan kita tidak konsisten, sia-sia juga itu. Maka pengertian di situ selalu saya tekankan pada seluruh jajaran kami sampai ke desa itu, lakukan sesuatu yang berkelanjutan, konsisten. Karena itu kelemahan kita, Mas. Kita membangun bangsa ini, kelemahan kita itu. Pemerintah dari dulu saya yakin bahwa tidak ada kebijakan yang buruk. Tapi jadi lemah kita Pak, keberlanjutannya. Orang pertahankan kelanjutannya. Dan kemudian tidak konsisten. Apalagi ubah kepemimpinan, ubah kebijakan sering terjadi semacam itu. Jadi keberlangsungan dan konsistensi itu tidak terjadi. Jadi sehingga sektor yang sudah bagus itu menjadi tertinggal. Ya, tertinggal semacam itu. Apalagi tidak bisa membangun, tadi saya katakan, koneksitas dan sinergitas itu nggak bangun, ya parah juga itu. Ini otokritik buat kita semua. Nah itu. Jadi ini akan kami tekankan kepada seluruh jajaran kami itu. Nah tadi kan Bapak sharing sepahit-pahitnya pandemi masih ada berkahnya. Ada berkah. Kita sekarang sharing. bisa cerita nggak Pak berkah G20 Pak? G20. Gitu. Apa berkahnya Pak? Kalau berkah G20 itu sangat luar biasa. Jadi yang satu bahwa ini membangun berbagai sektor kami bangkit kembali dan dengan cepat. Ya, dari segi ekonomi saja bahwa G20 itu telah mempercepat, bahkan di luar dari dugaan kita. Dari kami di seluruh pemerintah Bali ini luar, dan masyarakat Bali juga di luar dugaan G20 itu. Bagaimana tidak kita kaget juga dan luar dugaan kita. Kita di masa pandemi itu pertumbuhan ekonomi kita kontraksi sampai awal puncak 12%, minus 12, minus 9, kemudian langsung turun 9 minus 2, sekarang sudah surplus. Dari plus sekarang kita. Jadi ini sesuatu yang di luar dugaan kami. Apalagi kami di Badung. Yang dulu APBD kami minus, ya sekarang kami sudah normal. Surplus. Jadi dari 2001, 22 kami sudah mendekati normal itu. Jadi dampak apa? Itu adalah dampak dari G20 yang nilainya adalah membangun satu kepercayaan, trust dunia kepada Bali itu sangat luar biasa. Jadi kami dapat katakan rebound trustnya buat Bali pada saat itu G20 itu. Itu saya lihat manfaatnya. Membangun kembali kepercayaan dunia terhadap Bali. Iya betul. Sehingga akhirnya dari minus-minus jadi surplus. Astunggara. Baik, ini karena kita terbatas waktu, pertanyaan terakhir. Sekarang untuk Bu Wayan terlebih dahulu, mungkin ada, bukan pertanyaan, tapi pesan kepada masyarakat, terutama di desa, bagaimana caranya agar bisa mewujudkan potensi desa dan akhirnya meningkatkan kemandirian ekonomi. Silakan. Ya, kita bersama-sama di desa mewujudkan kebersamaan, gotong royong, bagaimana kita memperkuat, artinya potensi yang sudah ada,
di desa itu jangan sampai tergerus, kita mandirikan, jadikan sesuatu yang bermanfaat, jadikan suatu berkah buat kita semua. Karena selain sektor pertanian, perwisata yang sampaikan tadi, sektor pertanian sangat luar biasa sekali berkahnya, dan di sektor pertanian tidak ada kena dampak pandemi seperti itu, sehingga kita dianugerahi potensi yang luar biasa. Kita harus bangkit untuk kemandirian perekonomian desa. Kita bersatu, kalau sudah semua desa bersatu bangkit, artinya menggiatkan perekonomian, potensi-potensi desa, kami yakin pemerintah Badung lebih aman, lebih nyaman untuk mempromosikan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Seperti itu. Karena semua desa sudah bergerak mewujudkan perekonomian kesejahteraan masyarakat. Itu caranya melalui transformasi inklusi sosial masyarakat. Kemudian selanjutnya Pak Sui, ada pesan bagaimana agar masyarakat tetap konsisten Pak untuk bisa meningkatkan perekonomian daerahnya Pak? Ya, pesan kita untuk yang terakhir nih, Ya. buat kita semua, baik stakeholder pembangun lah itu, termasuk masyarakat, mari kita sadari bahwa desa itu adalah sumber dari segala pembangunan kita. Desa rapuh, bangsa akan rapuh. Desa maju, desa kuat, bangsa ini, negara kita akan maju dan kuat. Karena itu, jangan pernah lupakan desa, dan desa juga harus sadar, harus bangkit secara terus menerus. Saya rasa itu. Dan pada perangkat desa, tentukan pesan kami, mari kita wujudkan Sustainable Development Goals desa. Jadi pembangunan desa yang sifat berkelanjutan ke masa depan itu. Jadi jangan hanya sepotong-sepotong dalam tahap-tahap tertentu saja. Kalau itu, jadi kita akan bisa survive semasa-masa sepanjang zaman dalam kondisi apapun. Terima kasih. Terima kasih Pak Sui dan Bu Wayan atas kesempatannya hadir di Rolasan hari ini. Semoga Badung, Desa Penarungan, dan Bali dan Indonesia tetap maju sehingga ekonominya semakin lama semakin surplus terus. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk pemirsa. Saya akan menutup Rolasan kali ini dengan pesan Pak Sui tadi, desa rapuh, bangsa rapuh, desa kuat, bangsa kuat. Terima kasih, sampai jumpa di Rolasan berikutnya. Terima kasih.